Shalom saudaraku, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita beribadah, kita pakai sebaik-baik mungkin untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan merasakan perlindungan Tuhan yang luar biasa bagi kita semuanya. Mari kita akan sama-sama naikkan pujian seperti rusa rindu sungai. Biarlah saat ini kita juga merindukan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu ragu berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu ragu berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu ragu berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus,
adalah segalanya bagi kami. Dan kami sangat perlu Engkau Tuhan. Sebab itu saat ini biarlah Engkau menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga kekuatan Allah boleh mengalir bagi kami semua dalam nama Yesus. Dan kami percaya ibadah kami saat ini, kami boleh mengalami mujizat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan ada jalan keluar. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dia Allah yang sangat baik bagi kita semuanya. Kecaplah dan lihatlah. Untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Semusim berlalu, musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan itu akan tetap untuk selama-lamanya bagi kita semuanya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Kalau pada hari ini kami boleh ada, kami boleh datang kepada Engkau, kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan, kami bersyukur. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami percaya sukacita-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan apabila sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan biarlah Engkau yang akan memberikan kepada kami hikmat-Mu, memberikan kami Tuhan pengertian, sehingga kami boleh menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah bagi kami, hati kami terbuka bagi Engkau, kami siap menerima kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada hari ini saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun kita yang ada di rumah, kita sedang ibadah online. Kita semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Mari kita akan bersama-sama, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini saya berikan satu judul firman Tuhan, rahasia kepenuhan hidup di dalam Kristus. Rahasia kepenuhan hidup di dalam Kristus. Terlebih dahulu kita akan membaca dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh
untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Amin. Firman Tuhan sungguh indah yang kita baca pada hari ini, dan kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita seringkali kita melakukan yang namanya memberi. Dalam kebiasaan kita suka memberi dan kita sering melakukan hal itu. Seringkali apa yang kita beri tidak sama dengan apa yang kita terima. Contohnya, kalau kita menerima, tentu kita menerima yang terbaik. Tapi seringkali ketika kita mau memberikan sesuatu kepada teman kita, kepada seseorang, seringkali kita berpikir sehingga apa yang kita berikan setengah-setengah. Hanya setengah-setengah hati yang kita berikan. Nah, misalnya saya berikan contoh di dalam dunia pekerjaan, di mana kita tahu bahwa kita selalu bekerja, ada yang di kantor, ada yang di pabrik, dimanapun kita bekerja. Nah, seorang karyawan selalu berharap ketika dia bekerja, mengharapkan mendapatkan gaji yang terbaik. Pasti menginginkan gajinya yang terbaik. Tetapi bagaimana dengan pekerjaan yang dibebankan, yang diberikan oleh seorang karyawan itu? Adakah seorang karyawan itu melakukan pekerjaannya yang terbaik? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Seringkali kita mengharapkan mendapatkan gaji, mendapatkan upah yang terbaik. Tapi apa yang kita kerjakan dengan memberi, apa yang kita kerjakan itu belum tentu yang terbaik. Kadang kita tidak memberikan dengan segenap hati. Ada hal-hal yang masih mungkin kita kurangi, yang tidak menjadikan sesuatu yang terbaik yang kita berikan dalam pekerjaan kita. Demikianlah manusia seringkali mau menerima yang terbaik, tapi cenderung memberinya itu setengah-setengah. Memberinya tidak yang terbaik. Nah, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, orang-orang yang percaya, seringkali juga terjadi demikian. Kita seringkali tanpa disadari juga demikian melakukan hal yang sama. Kita maunya menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita mengharapkan Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik. Dan memang Tuhan pasti memberikan kepada kita itu selalu yang terbaik. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu dia sudah mati buat kita. Dia memberikan yang terbaik, seluruh hidupnya diberikan untuk kita. Dia mati di atas kayu salib karena kita. Tetapi apakah kita sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan? Nah, hidup di dalam Kristus ini bukanlah hidup yang setengah-setengah. Kita harus berusaha memberikan yang terbaik karena kita tahu Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita semuanya yang terbaik. Hidup di dalam Kristus haruslah hidup yang mengalami, hidup yang merasakan, dan hidup yang berada di dalam Kristus. Jadi kita harus mengalami Kristus, kita harus merasakan bagaimana hidup
di dalam Kristus. Kita tahu dan kita harus mengalami hal itu. Nah, untuk itu mari pada hari ini kita akan belajar, kita akan melihat apa saja rahasia kepenuhan hidup di dalam Kristus ini. Kita akan melihat beberapa poin, beberapa hal. Yang pertama, berusaha sungguh-sungguh agar pilihan dan panggilan kita semakin teguh. Yang pertama, kita harus berusaha sungguh-sungguh agar pilihan dan panggilan kita ini semakin teguh. Tadi kita sudah membaca ayat yang kita baca di ayat yang ke-10 tadi dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Tadi sudah kita baca dengan jelas. Nah, Allah yang memilih dan memanggil kita adalah Allah yang berinisiatif. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berinisiatif, yang sudah memilih dan memanggil kita. Sehingga Ia tidak mau kalau kita yang sudah dipilih, sudah dipanggil, kemudian kita hanya pasif. Kita tidak meresponi, kita pasif, tidak mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, seringkali hal itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Setelah Allah kita tadi berinisiatif, memilih dan memanggil kita, ketika kita mengerti, kita tahu, maka kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus meresponi, kita harus tidak boleh pasif, tapi kita aktif. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus selalu mendekat kepada Tuhan. Dan kita juga harus berjuang. Di dalam melakukan segala hal, kita harus berjuang. Dan kita juga harus memiliki kerinduan. Semakin hari kita harus semakin dekat dengan Dia yang memanggil kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita sadar bahwa karakter kita ini belum benar, kita belum meresponi panggilan dan pilihan Tuhan, maka hendaklah kita ini berdoa. Kita datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Sebab kita belum bisa memberikan yang terbaik, belum bisa aktif, belum bisa berjuang dengan sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Mari kita terus berdoa, kita mohon kepada Tuhan supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan, membalas kasih Tuhan dengan apa yang bisa kita balaskan selagi kita masih ada dan kita bisa melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita mengerti hal itu, maka kita akan lebih lagi di dalam membaca firman Tuhan. Kita harus lebih lagi, kita harus banyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh lagi. Kalau dahulu mungkin kita membaca asal-asalan, tapi dengan kita menyadari akan keberadaan kita, kekurangan kita, karakter kita yang belum sempurna ini, mari kita lebih lagi, kita membaca firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kemudian kita juga harus menyadari keberadaan kita. Kita harus bisa menyalipkan daging kita, keinginan kita, kesenangan kita, supaya kita ini lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena di dalam dunia ini ada banyak hal yang seringkali mengganggu kita, membuat kita lemah, membuat kita ini tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan, asal-asalan. Tapi mari kita belajar untuk lebih lagi, lebih sungguh-sungguh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca. Kemudian selanjutnya yang kedua kita belajar, kita harus menjaga agar kita tidak tersandung. Kita menjaga agar kita tidak tersandung. Di dalam ayat yang ke-10 tadi, di ayat selanjutnya, saya baca, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kita harus menjaga agar kita tidak tersandung. Nah, seringkali kita ini mudah tersandung.
di dalam keseharian kita, menghadapi teman-teman kita, menghadapi orang-orang yang ada di dekat kita, kita mudah tersandung. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Matius, pasal yang ke-26, coba saya akan membacakan sebentar. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Firman Tuhan sudah mengatakan demikian, kita harus berjaga, kita harus berdoa. Karena roh kita ini memang penurut, tetapi daging kita ini penuh dengan kelemahan. Nah itu sebabnya kita harus menjaga, karena daging kita masih penuh dengan kelemahan. Kita harus menjaga supaya kita ini tidak tersandung. Roh memang penurut tapi daging lemah. Nah sekarang bagaimana supaya kita ini tidak tersandung? Seringkali ketika kita jatuh bukan karena kita tersandung batu yang besar, kemudian kita jatuh. Melainkan kadang kita terjatuh hanya tersandung karena kerikil yang kecil, kita bisa jatuh. Nah demikian juga sering kita berpikir bahwa yang kita lakukan hanya sederhana. Sebagai contoh, kita mungkin di masa-masa sekarang ada banyak tempat-tempat untuk kita bisa duduk-duduk sambil kita ngobrol, kita minum-minum dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat. Nah rasanya dipikirnya sederhana, kan ke kafe atau ke tempat-tempat yang sekarang banyak sekali dibuka itu hanya untuk minum-minum bersama dengan kawan-kawan kita, dengan sahabat kita. Sepertinya sederhana, apa yang salah? Hanya kita duduk-duduk, minum-minum bersama dengan teman-teman. Tetapi kita harus tahu bahwa di tempat-tempat di dunia ini, apalagi hari-hari yang terakhir ini, disediakan tempat yang indah-indah, tempat yang mungkin secara manusia nyaman, bagus. Nah disitulah sebenarnya kita harus menyadari bahwa di situ tempatnya iblis. Di mana iblis itu selalu dia mencari-cari siapa yang dapat ditangkap, siapa yang dapat ditelan, kata firman Tuhan. Nah iblis tidak bodoh, dia terus berusaha untuk menjatuhkan, apalagi kalau yang duduk-duduk di situ mungkin tempat kafe atau mungkin bar, di situ adalah anak-anak Tuhan. Di situ iblis pasti mencari kesempatan untuk bisa melemahkan kita, menjatuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kelihatannya sederhana, hanya kita duduk-duduk bersama, makan dan minum. Tapi kita harus sadar, kita harus bisa melepaskan diri dari yang jahat dan kita harus hidup di dalam kebenaran. Ketika mungkin di situ ada tawaran-tawaran yang iblis coba untuk menjatuhkan kita, kita harus waspada. Kita harus jaga, jangan sampai yang sepertinya hanya kerikil itu tadi bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jadi kita harus hati-hati dengan keadaan dunia yang hari-hari ini, banyak hal yang dunia buat supaya manusia itu penuh dengan sukacita, supaya happy, supaya nikmat keberadaannya. Ada banyak hal yang disajikan di dalam dunia ini dan kita harus waspada, kita harus hati-hati dengan hal itu. Nah inilah yang harus kita jagai agar kita ini tidak tersandung. Supaya kita tetap di dalam jalan yang benar sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kita. Selanjutnya yang ketiga, kita harus juga melakukan senantiasa mengingat dan tetap teguh dalam kebenaran. Senantiasa mengingat dan tetap teguh dalam kebenaran.
Tadi kita sudah membaca di ayat yang ke-12. Saya ulang baca, dikatakan, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Kita rajin mungkin baca firman, kita setia datang beribadah, sehingga kita merasa bahwa kita ini sudah memiliki keteguhan hati di dalam Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan. Nah, tetapi kita harus mengingat supaya kita harus selalu tetap teguh dalam kebenaran. Artinya kita harus jangan sampai lupa. Kita harus sadar, kita harus ingat, kita harus tetap teguh dalam kebenaran. Nah, kebenaran itu yang kita baca, yang kita terima di dalam firman Tuhan, mungkin kita rasakan kadang itu sepertinya keras firman Tuhan menegur kita. Firman Tuhan yang kita terima mungkin terasa sakit di daging kita. Hal itu bisa terjadi, tetapi sekali kita mengetahui bahwa itu adalah kebenaran yang dari Tuhan, maka kita harus tetap sadar. Sekalipun hal itu keras, menegur kita, mungkin membuat kita sakit, tapi kita harus sadar dan tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang akan menyelamatkan kita, karena kebenaran itulah yang akan membawa kita untuk kita masuk ke dalam kepenuhan hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi itu yang harus kita kejar, kita harus berjuang untuk mencapai hal itu supaya kita memiliki kepenuhan hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita perlu mengerti apa yang firman Tuhan ini berikan kepada kita supaya senantiasa mengingat dan tetap teguh dalam kebenaran. Manusia seringkali ketika kita berada di luar, kita sedang berada di tengah-tengah mungkin dunia bisnis kita, atau kita sedang bersama-sama dengan kawan-kawan kita, dengan sahabat kita seringkali lupa untuk melakukan kebenaran itu. Karena semuanya tampak baik-baik, yang diberikan pasti yang terbaik. Dunia juga pasti menginginkan memberi yang terbaik. Disajikan hal-hal yang ada yang menarik, yang terbaik. Tapi kita harus tahu bahwa itu menurut dunia. Dan di dalamnya ketika ada hal yang tidak benar, hal-hal yang bisa menjatuhkan kita, yang bisa membawa kita untuk kita bisa melakukan yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, itulah yang kita harus mengingat, kita harus tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa saja, baik itu perbuatan kita, perkataan kita, di dalam pikiran kita pun, kita harus melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, supaya apa yang keluar dari kehidupan kita, perbuatan kita ini tidak menyalahi dari kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus jangan lupa, tetap sadar. Kita harus ingat, sadar, tetap teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun kita sedang berada bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mungkin yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka tidak mengerti kebenaran. Tetapi buat kita yang mengerti kebenaran, kita harus tetap melakukan dimanapun kita berada. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan dan kita katakan, kita harus memiliki pola, yaitu kebenaran di dalam kehidupan kita. Nah, kepenuhan hidup di dalam Kristus ini adalah hidup yang selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jadi apapun yang saudara berikan di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita ini harus yang terbaik. Kita harus punya hati yang tulus untuk memberi apapun, pertolongan, memberi benda, materi, memberikan bantuan, memberikan ide, memberikan semuanya. Kita harus berikan yang terbaik.
Jadi kita harus mengerti hal itu. Dan terlebih lagi kalau kita tahu Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia sudah menebus segala dosa kita. Dia menghapus segala dosa kita. Menghapus segala hukum dosa yang harusnya kita tanggung. Kita tidak lagi menanggungnya. Tuhan sudah memberikan semuanya itu bagi kita yang terbaik. Kita tahu Tuhan memberikan itu yang terbaik buat kita. Itu sebabnya kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Dia. Kita harus bisa membalas kasih Tuhan dengan apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita. Ketika kita melakukan yang terbaik, Tuhan melihat kita. Berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, selama kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran dan kepenuhan Kristus, maka kita pasti akan melihat yang namanya berkat-berkatnya tercurah bagi kita. Dan kita akan mengalami hidup berkemenangan setiap hari. Pasti akan kita alami di dalam kehidupan kita. Hidup berkemenangan itu ada dan Tuhan sediakan buat kita. Terlebih ketika kita menghadapi hari-hari di hari terakhir. Pada hari-hari yang sedang kita lewati banyak hal yang terjadi, kesulitan, kesukaran. Semuanya ada dan kita sudah merasakan. Tetapi ketika kita memiliki kehidupan yang dipenuhi dengan kepenuhan hidup di dalam Kristus, percayalah sekalipun kesulitan, kesukaran, persoalan kita hadapi, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar buat kita. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi kita semua. Saudara tidak perlu ragu akan janji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita bisa merasakan apa yang Tuhan janjikan itu benar-benar kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya biarlah hari-hari yang ada dalam perjalanan hidup kita ini kita mau terus, kita mau belajar untuk mencapai kepenuhan hidup di dalam Kristus. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita terima, kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka kita akan dipenuhi dengan kepenuhan hidup di dalam Kristus ini yang membawa kemenangan bagi saya dan saudara semua. Saya percaya kita semua pasti merindukan hal itu. Kita pasti ingin di dalam perjalanan kita ini mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekalipun ada masalah, ada ujian, ada percobaan, ada hal yang sulit yang kita hadapi. Tapi bersama dengan Yesus kita akan menerima kemenangan, pertolongannya, mujizatnya dan berkatnya selalu disediakan buat kita semua. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Dan sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan sebuah pujian Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya baik.
berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kan setiap janji firman-Mu. Kami percaya Kau segalanya bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami penuh kepenuhan hidup dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang besar telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, hati kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Kau sangat baik. Janji firman-Mu kami percaya Tuhan akan Kau berikan bagi kami ketika kami sungguh-sungguh mendekat kepada Engkau. Ketika kami Tuhan mau Tuhan mendengar akan segala perintah-Mu. Ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga hidup kami berkenan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memenuhi hidup kami dengan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah. Kalau pada hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami mengerti Tuhan, bahwa kami perlu Engkau memenuhi kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau terus Tuhan, tetap memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Kami tetap mau sadar dan kami mau melekat kepada Engkau Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan dalam keseharian kami, dalam kehidupan kami, senantiasa berkenan kepada Engkau. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Inilah kami jemaat-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau senantiasa menyertai dan memimpin setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh ada, kami boleh menikmati berkat firman Tuhan. Dan kami mau terus renungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau lakukan Tuhan dalam keseharian kami. Sehingga kami boleh hidup berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika kami taat kepada firman-Mu, ketika kami hidup berkenan kepada Engkau, kami percaya Tuhan apapun yang menjadi masalah kami, apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan senantiasa akan membukakan jalan bagi kami. Engkau akan terus memberkati kami Tuhan. Engkau melimpahkan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan.
Apa yang menjadi kebutuhan kami percaya Tuhan Engkau yang akan memenuhi semuanya bagi setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sediakan buat kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga teringat Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau terus akan menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Di saat-saat hari-hari yang sedang kami lewati sampai pada hari ini. Banyak hal Tuhan yang terjadi, banyak hal yang kami alami di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau selalu beserta kami. Ketika kami sadar, ketika kami menyadari bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami, memelihara kami. Kami percaya dengan iman kami yang teguh, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk keberadaan di kota kami, Bondowoso. Apapun yang sedang terjadi Tuhan dengan pandemi yang masih ada, yang masih banyak Tuhan yang terpapar sampai pada hari ini. Kami juga berdoa biarlah kiranya Engkau Tuhan yang akan menolong bagi mereka Tuhan yang sedang menghadapi sakit penyakit ini Tuhan. Engkau akan menjamah, Engkau akan menyembuhkan. Dan Engkau juga yang akan menolong Tuhan buat setiap kami. Khususnya buat umat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna buat kami. Engkau akan menyertai dan melindungi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Sebab Engkau yang sudah mati di atas kayu salib, darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Dan kuasa darah-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada di tempat kami dan juga di kota kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau senantiasa memelihara kehidupan setiap kami umat-Mu. Dan berikan kepada kami kesetiaan Tuhan untuk kami boleh mencari wajah-Mu, untuk kami semakin mendekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini Tuhan Kau melimpahkan berkat buat kami. Kami akan menyelesaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan menutup ibadah ini. Dan kami percaya berkat-Mu akan Kau berikan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah dengan saat ini Tuhan akan memberkati saudara. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai saudara semua dimanapun saudara berada. Tuhan senantiasa menyertai saudara, manapun saudara bekerja, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga saudara diberikan kebahagiaan dan damai sejahtera. Kesehatan saudara dipelihara, saudara akan diberikan kesehatan yang prima. Dan Tuhan akan menyertai mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkat dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang menerima berkat berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.